Di sini dikatakan 10 standar tambahan dari kami yaitu standar jati diri. Kemudian kami ada standar AIK. AIK itu kami ada dua, AIK umum, AIK khusus. Kalau AIK umum menjelaskan terkait umum apa itu standar Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Kalau untuk khususnya kami lebih ke fokus ke pendidikannya. Jadi AIK itu ada pendidikan karena memang ada mata kuliah terkait Islam dan Kemuhammadiyahan. Di situ bagian LPAIK akan kami eh, audit juga terkait ini, terkait khusus pendidikannya yang AIK-nya. Jadi kalau misalnya di standar pendidikan yang SNDikti, itu kami tambahkan lagi ada standar AIK khusus pendidikan yang khusus AIK-nya. Kemudian selain itu kami punya standar tata pamong, standar kerjasama, standar kemahasiswaan, standar SDM, standar keuangan, itu adalah standar-standar tambahan kami, sehingga total dari standar kami ada 33 standar. Di bab 3 kami menjelaskan terkait luas lingkup kebijakan SPMI, di mana kebijakan-kebijakan SPMI itu ada apa saja. Kemudian di dalamnya lagi daftar dan definisi istilah dari dokumen SPMI. Jadi nanti ini kan kebijakan, dokumen kebijakan ini ngawalin dari dokumen selanjutnya yaitu pedoman, standar, dan manual. Jadi di sini pengertian-pengertiannya ada di dalam sini, apa itu gugus mutu, apa itu unit mutu, dan seterusnya. Untuk garis besar di bab 5 kami menjelaskan garis besar kebijakan SPMI di Universitas Muhammadiyah A.F. Farudin. Di mana di sini kita katakan terkait prinsip pelaksanaan SPMI dari dikti, dari akurasi dan seterusnya. Kemudian tujuan strategi SPMI itu apa saja dijelaskan di dalam sini, termasuk manajemen SPMI. Walaupun sebenarnya dalam dokumen manual kami itu juga menjelaskan lebih detail lagi terkait PPPP. Jadi dari penetapan seperti apa dijelaskan lebih detail oleh dokumen manual. Tapi di kebijakan ini tetap kami masukkan secara umum manajemen SPMI PPEPP-nya seperti apa agar selalu terurut garis besar benang merahnya. Jadi di sini dikatakan ada penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan. Termasuk dengan pengorganisasian. Jadi di sini di kebijakan itu harus ada juga bagaimana tingkat universitas seperti apa. Oh, tingkat universitas, ada rektor, kemudian penanggung jawabnya siapa, ketua siapa, timnya siapa, sasaran siapa. Kalau di fakultas ada siapa, misalkan penanggung jawabnya dekan, kemudian LPM-nya ketua gugus mutu, kemudian ada gugus penjamin mutu fakultas. Kemudian kalau di tingkat prodi kami ada gugus mutu dan seterusnya. Ini tingkat organisasi eh, yang ada di bawah naungan dari universitas sampai ke tingkat program studi. Kemudian ini terkait jumlah dan nama semua standar dikti. Jadi kami tuliskan standar-standarnya atau apa saja, termasuk standar yang saya sudah jelaskan tambahan tadi, AIK khusus pendidikan. Jadi AIK khusus pendidikan ada standar kompetensi AIK, standar isi AIK, dan seterusnya. Kemudian ada tata pamong, kerjasama, SDM, dan keuangan. Ini 8 standar pendidikan sesuai SNDikti, dan penelitian 8 standar, dan pengabdian ada 8 standar. Ini bab 6. Informasi singkat tentang dokumen SPMI lainnya seperti manual, standar SPMI, dan formulir SPMI. Jadi cuman sekedar informasi singkat. Nanti di dalam yang lebih terperinci lagi dan inti ada di dalam dokumen masing-masing. Ini kami jelaskan, ini dimerahkan karena, dikuningkan karena memang agar lebih jelas lagi standar-standarnya apa saja. Tambahan. Hubungan kebijakan dokumen perguruan tinggi. Jadi ada hubungan kebijakan dokumen perguruan tinggi, di mana agar kebijakan SPMI ini ada hubungannya dengan dokumen-dokumen lainnya. Karena kebanyakan dokumen SPMI ini agak terpisah ya dengan dokumen yang lain. Banyak yang tidak mengerti terkait SPMI, baik di tingkatan universitas sampai ke tingkatan prodi. Nah, kami harapkan semua itu saling berhubungan sampai ke titik di mana kita sesuai cita-cita kita yaitu target visi dan misi kita agar visi misi kita tercapai. Termasuk di sini kami jelaskan merujuk pada Renstra fakultas, Renstra universitas sampai ke visi misi. Begitu.
Kami selalu tekankan kepada Kaprodi maupun dekan bahwa SPMI wajib dimengerti oleh tingkatan semua yang ada, baik itu di BAK, di BAUK maupun yang lainnya. Makanya ketika kami melakukan evaluasi audit mutu internal, kami melakukan semua lini. Baik itu kami mengevaluasi bagian keuangan, kami akan panggil kepala BAUK-nya. Kemudian kalau kami ingin bertanya atau mengaudit selain dekan dan juga Kapolri, kami bertanya langsung kepada bagian kemahasiswaan. Kami juga melakukan juga ada eh, evaluasi Monef. Monef itu juga banyak termasuk Monef Renstra. Jadi kami bukan hanya punya Renstra dari tingkat fakultas, dekan, prodi, universitas, tapi juga ada juga yang tingkat-tingkat bagian-bagian lain yang punya target-target setiap tahunnya apa saja. Dan kami selalu melakukan Monef tersebut. Ini adalah referensi yang kami gunakan untuk kebijakan. Mungkin itu saja terkait kebijakan yang bisa saya paparkan. Kemudian untuk pedoman, ini pedoman yang kami miliki untuk pedoman SPMI, tata pengantar ya. Hmm. Eh, Tahapan PPEPP yang di dalam pedoman atau di dalam dokumen manual, Bu? Dalam pedomannya. Ada. Bentar, kita buka dulu. Karena kan banyak pendahuluan, Bu. Hmm, Banyak pendahuluan. Sebentar. Ini ada dokumen manual SPMI itu apa? Kemudian manual SPMI ada penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, peningkatan. Tapi yang kalau lebih detail lagi, Bu, kami adanya di dalam manual sebenarnya. Kalau di dalam pedoman itu hanya sekedar pedoman, Bu. Jadi kayak mengenalkan semua lini-lini dokumen yang bawah-bawahnya. Betul, betul. Iya, iya, Bu. A- Memang ada yang begitu ya stylenya Bapak Ibu ya. Ada yang terpisah, kemudian ada yang maksudnya di setiap tahapan itu ada manualnya sendiri-sendiri ya. Ada juga style yang itu disatukan menjadi satu Bapak Ibu. Kayak yang tadi disampaikan di slide, itu kan satu ya dokumennya ya. Pedoman implementasi PPEPP. Di dalamnya sudah mencakup semuanya. Nah, itu mah nggak boleh juga ya, seperti itu. Berarti di manual ya, Bu ya? Nggak bisa. Iya, boleh, boleh. Ini dokumen manual yang terkait PPEPP. Jadi kami seperti biasa ada otorisasi, kemudian Nadia visi misi, sasaran. Nah, ini landasan hukum, fungsi manual dan seterusnya. Eh, nah, dari sini kita membahas mulai dari manual penetapan standar SPMI. Di situ menjelaskan terkait bagaimana penetapan standar SPMI dari tujuan, luas lingkup penetapannya dari mana saja, kemudian langkah-langkah dalam penetapan standar SPMI-nya, Bu. Dari visi misi, mengumpulkan isi peraturan perundangan, kemudian mencatat norma dan seterusnya. Kemudian di sini ada analisis kebutuhan standar mutu, kemudian mengumpulkan dokumen, perumusan standar SPMI, pengujian untuk review standar SPMI-nya, dan pengesahan standar SPMI. Ini adalah langkah-langkah dalam penetapan. Karena kami satu-satu deh bab penetapan, kemudian manual bab evaluasi, dan seterusnya. Iya, Bu. Betul, Bu. Iya. Dan ini ada diagramnya ya, Bu ya. Betul. Bapak Ibu juga bisa membuat misalnya diagram alir atau flowchart itu juga bisa. Kemudian ini ada kualifikasi pejabatnya yang melaksanakan penetapan siapa saja gitu. Karena takutnya nanti saling tunjuk-menunjuk antara terkait pembuatan penetapan ini. Kemudian di bab kelima menjelaskan terkait manual pelaksanaan pemenuhan standar SPMI. Tujuan luas lingkup sama. Kemudian ini adalah garis besar bagaimana terkait pelaksanaan dari persiapan teknis administrasi, penyusunan SOP, sosialisasi standar SPMI, kemudian langsung ke pelaksanaan pemenuhan standar SPMI. Nah, di sini juga dijelaskan siapa saja di sini di bagian sampingnya. LPM bagian manajemen mutu, kemudian kalau yang penyusunan itu ada LPM dan head hoc-nya, kemudian dari sosialisasinya dari pimpinan Unimarnya,
beserta LPM yang memberikan sosialisasi terkait SPMI. Dan kami melakukan sosialisasi SPMI itu secara terus-menerus begitu karena memang agar SPMI ini selalu dikenal dan selalu diingat oleh bagian-bagian yang ada. Kemudian dari lini ini tahap-tahapannya ada kualifikasi pejabat siapa saja yang akan memenuhi standar SPMI yang ada di sini. Baik itu pimpinan, karyawan, bahkan mahasiswa dan alumni juga dari pelaksanaan. Kemudian ini ada bab di mana manual evaluasi standar SPMI. Kalau untuk manual evaluasi, di sini penjelasannya. Langsung saja ke langkah tahap-tahap untuk evaluasinya. Kami melakukan monitoring dan evaluasi yang dilakukan yang di samping sini dijelaskan. Yang melakukannya ada LPM, membentuk tim monitoring evaluasi, kemudian mencatat dan pemeriksaan pelaksanaan standar SPMI dan kelengkapan dokumen SPMI. Kemudian kita melakukan tindakan analisis data, hasilnya, dan pembuatan laporan. Nah, kebetulan kami sedang proses pembuatan aplikasi untuk ini. Jadi sudah sedang dimasuk-masukkan datanya. Kebetulan ada perubahan kembali dengan peraturan-peraturan, jadi standar harus kami ubah lagi. Jadi masukinnya terhambat kembali. Tapi target kami semoga Oktober ini sudah bisa dan kami melakukan audit mutu internalnya bisa menggunakan aplikasi semoga saja. Tapi untuk sementara kami masih melakukan laporan secara manual yang bahkan eh, mengumpulkan itu sampai 1 bulan. Kenapa? Karena ketebalannya yang sangat tebal sekali. Gitu, kena checklist-checklist karena memang kami metrik sampai 4. Jadi misalkan kalau targetnya sekian, nol. Kalau misalnya dia baru tercapai berapa persen, kita kasih nilai 1, 2, 3, bahkan 4. Dari mana? Kami biasanya pembuatan standar di awal itu sudah menentukan. Kami ambil dari IAPT, IAPS, kemudian kami juga ambil dari target pungut tambahan kami. Begitu. Jadi pembuatan standar itu tidak langsung cepat karena itu. Karena kami sekalian buat metrik penilaiannya, Bu, agar kami tidak buat 2 kali gitu, tidak buat 2 kali kerja karena kami langsung ambil IAPS, IAPT, bahkan lam-lam yang 2025 sudah kami downloadin, kemudian kami bikin karena standar kami kebetulan Bu banyak. Ini kan standar yang tadi standar dari universitas. Kemudian kami ada standar turunan, Bu. Kenapa kami buat standar turunan? Karena setiap kan kalau standar universitas itu kan sesuai dengan metrik penilaian dari IAPT dan IAPS. Nah, sedangkan kalau turunan itu kan punya minta masing-masing. Misalkan kami punya eh, eh, lam dari lam PTKes. Lam PTKes pengen apa? Lamdik pengen apa? Lamtek pengen apa? Dan itu banyak. Sehingga nanti target yang ada indikator yang kami masukkan ke dalam standar itu banyak. Akhirnya kami sesuaikan dengan apa? Kami bikinkan turunan standar gitu. Makanya standar kayak banyak sekali. Ini kelihatannya sedikit 33 standar, tapi kalau dihitung lagi akan lebih banyak lagi. Cuman memang tidak kami paparkan dalam pedoman. Kenapa, Bu? Takut jadi miskomunikasi gitu. Iya, terlalu banyak dan itu kontennya kan juga Bu. Nanti Betul, untuk yang peningkatan dan sebagainya, kalau betul, tadi ya seperti yang saya sampaikan juga kan kita bisa sebenarnya mendefinisikan ya dokumen terpisahnya gitu. betul. Akhirnya itu semua tak itu semua diinginkan agar pada saat akreditasi, Bu, tercapai gitu. Jadi semua yang Sudah lengkap semua betul. yang ditanyakan gitu ya Bu ya. Betul, sudah lengkap. Jadi pesan kami dari Universitas Muhammadiyah Farudin buat universitas-universitas lain cuman satu, sesuaikanlah standar-standar itu walaupun susah dengan lam-lam yang masing-masing teman-teman, bapak-bapak, ibu semuanya punya. Jadi tidak bisa juga misalkan dari standar kami ikut juga standar yang lain. Karena setiap universitas itu pertama bunyinya beda-beda. Jadi nggak bisa kita samakan gitu ya Bu ya. Kemudian yang kedua juga eh, itu tadi tambahan target-target kita beda-beda terkait tambahan. Tapi yang pasti semangat semua untuk LPM karena LPM itu sulit sekali. Pokoknya semangat untuk LPM gitu ya. Terlihat mudah tapi ternyata kita tuh sulit gitu.
Tapi kita selalu bahagia, terlihatnya bahagia. Oh, gampang LPM mah. Tapi sebenarnya LPM itu, wah, menangis. Iya, sabar, Pak. Suara hati. Apalagi pas akreditasi, pokoknya Pak, Masya Allah. Kemudian ini di bab ke-7 ada manual pengendalian standar SPMI sama seperti yang manual yang lainnya di situ. Kok gerak sendiri ya? Sama ada alur di mana peninjauan laporan, evaluasi laporan, kajian ulang tindak lanjut, kemudian benchmarking dan penetapan standar baru. eh untuk sementara alhamdulillah ada beberapa, cuman kan belum semuanya kami melakukan peningkatan karena ada standar yang bisa ditingkatkan, ada yang belum tercapai. Karena memang kami tidak semuanya buat standarnya itu sesuai dengan target yang paling tinggi-tinggi begitu. Jadi kami tingkatkan dengan peningkatan itu adalah peningkatan indikator, bukan hanya dari indikator tapi dari target kami begitu. Jadi di dalam peningkatan sebenarnya gini Bu, untuk laporan kami tindak lanjut itu kami ada dua. Jadi di AMI itu kami sudah jelaskan tindak lanjutnya apa saja rencananya, kemudian tindak lanjut karena kami ada PTK. Ya, selain di AMI kami sudah jelaskan juga di RTM. Jadi double-double. Di dalam RTM yang mayor-mayor tersebut kami naikkan kembali ke dalam RTM agar pimpinan bisa bantu kami bagaimana solusi agar yang mayor-mayor ini bisa menjadi minor atau bahkan selesai masalahnya. Nah, nanti di dalam RTM jika memang sudah nanti biasanya pimpinan kami akan memberikan waktu tembak dekannya kapan akan menargetkan, kapan kita melakukan workshop dan seterusnya. Eh, Alhamdulillahnya pimpinan-pimpinan kami sangat mendukung paket SPMI. Jadi untuk kadang-kadang kami melakukan benchmarking, workshop dan seterusnya begitu. Makanya ada warek satu kami yang selalu ikut serta dalam kegiatan kami. Begitu. Iya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan untuk Universitas Muhammadiyah A.F. Fahrudin. Semoga kita bisa berbenah terus-menerus dan menjadi universitas yang bermutu. Begitu. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah AR Fahrudin. Beri oplos buat kelompok. Oke, mungkin Bu Ade silakan untuk mereview. Baik, terima kasih banyak dari presentasi Universitas Muhammadiyah HR Fakhrudin. Saya lihat tadi dari sisi kelengkapan dan juga inti dari dokumennya sudah semua terpenuhi ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah. Dan untuk yang saya juga memperhatikan dari waktu dokumennya ya Bu ya, penetapan itu 2022. Jadi masih relatif inilah ya, masih relevan begitu ya, masih relevan. Dan dari sisi tadi isiannya juga sudah sesuai ya Bu ya, sesuai poin-poin yang tadi. Bapak Ibu bisa melihat tidak persis sama dengan yang ada tadi tampil di slide, tapi poin utamanya sudah ya Bapak Ibu ya, sepakat ya kita bahwa. Dan untuk yang berikutnya sekarang juga kan sedang disusun tadi disampaikan oleh Ibu ya. Nah, Mangga mungkin untuk bisa di eh, identifikasi terlebih dahulu ya peluang untuk yang pengembangannya seperti apa gitu untuk terutama kebijakan dan juga pedoman pelaksanaan atau manual tadi ya Bapak Ibu ya. Kemudian tadi Ibu juga menyampaikan dengan cukup detail tantangan-tantangannya termasuk juga tadi yang sudah disampaikan di sesi pertanyaan ya. Indikatornya gimana? Terus tiap lem mintanya requestnya kadang beda-beda dan ini dan eh, sebetulnya sama juga ya Bapak Ibu ya di semua apa unit penjaminan mutu di universitas tentu kita sebetulnya mungkin kita merasa lebih sesuai itu apabila tidak terlalu banyak variasi indikator. Betul nggak Bapak Ibu? Betul kan? Karena semakin banyak kan semakin rumit juga nanti untuk mengevaluasi, untuk memantaunya ya gitu ya. Nah, akan tetapi apabila memang ada request khusus tadi ya supaya bisa menjawab semua pertanyaan untuk akreditasi, bisa juga Bapak Ibu tadi seperti yang disampaikan dari
Universitas Muhammadiyah Air Fahrudin itu ada dokumen dan juga misalnya penetapan, misalnya indikator atau target yang sifatnya lingkupnya terbatas. Contoh di prodi tertentu atau di fakultas tertentu, ya. Sehingga itu nanti bisa lebih mudah untuk memaintainnya. Kebutuhannya beda-beda, kemudian preferensinya juga beda-beda. Ada fakultas yang misalnya, oh di kami di akreditasi biasa nggak ditanya itu, terus kami nggak ini, nggak tidak membutuhkan itu, ya, gitu. Kadang ditemukan tantangannya seperti itu ya, Bapak Ibu. Baik, terima kasih banyak Ibu. Nanti mungkin di sesi berikutnya yang workshop silahkan untuk nanti saya akan ke masing-masing kelompok PT juga untuk juga berdiskusi untuk yang peluang pengembangannya Bu ya untuk kebijakan dan manual ini atau pedoman. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Perkenalkan, kami dari Universitas Syutentek Indonesia ingin mencoba sharing ya berkaitan dengan praktek dari kegiatan SPMI di kampus kami. Jadi memang kebetulan di tahun 2021 itu terjadi penggabungan antara sekolah tinggi teknik dan sekolah tinggi ilmu sosial dan politik menjadi UI, sehingga dokumen ini adalah dokumen awal yang kami bentuk pada saat penggabungan kedua sekolah tinggi tersebut menjadi universitas. Jadi ini dokumen terupdate itu adalah di tahun ajaran 2022-2023. Nah, dokumen yang kami buat semua sudah kami buat dari dokumen kebijakan SPMI, kemudian dokumen manual, dokumen formulir, dan juga dokumen standar. Meskipun ini juga di dalam namanya dokumennya masih belum mengikuti apa yang seharusnya. Jadi ini dokumen yang pertama adalah dokumen kebijakan SPMI. Isinya sama, yaitu ada visi misi, kemudian latar belakang UI dalam menjalankan SPMI, kemudian tujuan SPMI, kemudian bab yang kedua adalah garis besar dari kebijakan SPMI, asas dan prinsip dari SPMI, strategi SPMI, ruang lingkup SPMI, dan manajemen SPMI, serta pengorganisasian SPMI. Kemudian selanjutnya ada jumlah dan nama standar SPMI dan informasi dokumen SPMI lainnya. Jadi dokumen ini memang belum mengikuti dari Permendikbud nomor 53 tahun 2023. Jadi ini dokumen yang masih lama. Kemudian struktur dari penulisannya juga mengikuti apa namanya peraturan yang lama juga. Standar yang kami buat, kita jelaskan semua ya ini. Nah, ini ada latar belakang UI dalam menjalankan SPMI. Kemudian ini ada tujuan adanya SPMI. Nah, ini mungkin sama ya dengan yang lainnya ya. Nah, ini juga ada pengorganisasian SPMI yang kami juga sesuaikan dengan yang ada di statuta. Nah, ini standar yang kami coba susun ada sekitar 23 standar, di mana standar-standar tersebut sudah terintegrasi dengan 9 kriteria yang ada pada IAPT ya. Jadi kami pedomannya adalah pada IAPT 3.0, baik itu standarnya maupun indikatornya, karena itu yang menjadi apa namanya pedoman kami dalam melakukan AMI, terutama indikator yang ada di matriks penilaian IAPT 3.0. Meskipun sekarang juga ada IAPT 4.0 ya Bu ya. Jadi kami masih mengacu pada 3.0. Jadi memang kelemahan kami apa ya untuk UI ini sendiri, universitas ini mulai dibentuknya aktif itu 2021. Kemudian untuk penjaminan mutu itu hanya satu orang, saya sendiri, dan itu harus
melakukan kegiatan SPMI di seluruh program studi, termasuk juga universitas. Jadi nampaknya kalau dilihat dari sumber daya itu juga tidak bisa memenuhi, sehingga yang bisa terlaksana pada saat ini hanya AMI lingkup universitas, begitu Bu. Jadi untuk lingkup program studi, kami juga belum memiliki pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan AMI di tingkat prodi. Eh, jadi saat ini apalagi eh, antara pada saat penggabungan antara program studi di teknik, fakultas teknik dengan fakultas yang eh, di fakultas ekonomi dan manajemen. Jadi kami ada tiga fakultas, Ibu. Fakultas ekonomi dan manajemen, kemudian fakultas ilmu sosial dan politik, kemudian fakultas teknik. Jadi di antara tiga fakultas itu yang kami benar-benar masih bisa handle karena saya dulu dari Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik, jadi saya masih bisa handle-nya di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik. Jadi memang ada pada saat proses penggabungan ini memang konflik nampaknya sering kali terjadi gitu ya. Sehingga susah sekali untuk menyentuh ranah di Fakultas Teknik. Eh, jadi begitu Bu. Mungkin nanti bisa minta saran juga berkaitan dengan eh, manajemen pengelola dari SPM ini, terutama di tingkat prodi, itu baiknya seperti apa menggunakan mekanisme yang waktu itu pernah dijelaskan sama Bu Ade juga, yang berkaitan dengan tugas tambahan pada dekan ataupun kaprodi. Kemudian untuk manual, manual nanti aja deh kalau gitu. Kalau nggak usah deh. Nanti, jadi kalau untuk manual dari SPMI-nya, kami juga sudah buat, mungkin ini belum bisa ditampilkan karena tadi baru di-share ke sini itu yang kebijakan. Eh, Nampaknya kalau manual juga sudah mengikuti eh, lima, lima tahapan ya di dalam manajemen SPMI, yaitu adalah penetapan standar, kemudian pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan juga peningkatan itu. Cuman memang kita belum mengacu pada peraturan yang terbaru gitu. Kemudian untuk audit mutu internal sendiri pada saat eh, sudah menjadi universitas, kami baru melaksanakan audit mutu internal yang sudah benar jadi dokumennya, dan itu baru sampai tahap evaluasi, belum sampai tahap ke RTM ataupun RTL. Itu adalah di tahun ajaran 2022-2023. Tapi kami eh, AMI tersebut kami lakukan menggunakan eh, indikator yang ada di matriks IAPT 3.0. Jadi matriks yang ada apa namanya perhitungan secara kuantitatifnya itu kami mencoba benar-benar ikuti itu supaya kami bisa memahami dan itu dijadikan sebagai acuan juga untuk menilai apakah eh, nilainya 0, 1, 2, 3, dan 4 gitu. Cuman nampaknya karena memang sumber daya kami itu sedikit, apalagi cuman saya sendiri di universitas ini, baru terlaksana AMI di tahun 2022, tahun ajaran 2022-2023, dan belum sampai tahap ke RTM ataupun RTL. Dan ini yang sedang kami kerjakan adalah AMI lanjutan di tahun 2023-2024. Begitu, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Universitas Yupentek Indonesia. Baik, Bu Ade, silakan di-review. Baik, terima kasih Ibu eh, seluar biasa Bu Mia ya untuk sendiri. Sampai sekarang juga masih single fighter. Oh, masih single fighter di sini. Oh, masih single juga ya. Barangkali ya. Baik Ibu, tadi sudah dipaparkan yang pertama untuk dokumen kebijakan ya Bu ya. Kalau secara apa
dokumennya dulu. Tadi Ibu udah menyampaikan yang pertama adalah pengesahannya ya. Untuk yang di bagian paling awal Bu, tadi belum ada tanda tangannya ya, tanda tangan Ibu kayaknya. Ya, itu. Itu juga hal-hal seperti itu biasanya oleh verifikator diperhatikan, Bu. Begitu. Ya, gitu. Kemudian di kebijakan dicantumkan daftar standarnya, Bu. Total tadi Ibu menyebutkan ada 23 ya. Nah, ini acuannya dari mana, Bu? Standar untuk standar ini. Mm-mm. Hmm, oke. Kalau di Permen 53 itu kan terdiri dari 3 kategori ya Bapak Ibu ya. Luaran, proses, dan masukan. Nah, kalau Bapak Ibu menggunakan acuan yang sebelumnya, itu gimana Bapak Ibu? Ya, 24 Ibu. Ya. Nah, ini cuman tadi saya lihat nama coba yang bagian lembar daftar standarnya Ibu. Mbak, ada juga yang kemudian kepada masyarakat. Nah, di sini tampaknya sih ada yang standar tambahan, tapi kalau di total itu juga belum mencapai 24 Bu, gitu. Iya, betul. Oke. Kemudian tadi juga Ibu menyampaikan tantangannya itu adalah universitas yang baru, kemudian dari penggabungan, termasuk juga untuk mungkin kesepakatan begitu ya dari karakteristik fakultas yang berbeda-beda. Nah, mungkin dari Ibu apabila perlu dukungan misalnya dari pimpinan dapat menyampaikan misalnya bahwa untuk standar SPMI ini perlu ada yang sifatnya general untuk level universitas. Apabila nanti ada hal-hal yang memang perlu diberlakukan spesifik ke setiap fakultas, itu nanti Ibu bisa mencantumkan di dokumen kebijakan dan juga dokumen pedomannya atau manualnya tentang tadi Bu, ada dokumen pendukung atau semacam lampiran begitu ya, yang berlaku untuk fakultas tertentu gitu. Nah, sehingga di sini nanti mungkin untuk yang sesi workshop Ibu bisa berfokus yang pertama pada tadi ya Bu ya untuk daftar standarnya. Kemudian kalau kalau sorry untuk yang daftar standar kalau mau yang pakai sebelum Permen 53 berarti minimal yang 24 tadi ya Bu ya. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah pada pedoman pelaksanaan PPPP atau manual mutunya. Apabila memang sekarang masih belum dapat diputuskan unit mana saja atau pihak mana saja yang bertanggung jawab untuk setiap tahap PPEPP, mangga dapat dituliskan terlebih dahulu menurut analisis Ibu sendiri saat ini. Jadi dari semua struktur ya semua perangkat yang ada di Universitas Yupentek, kalau menurut Ibu itu yang cocoknya misalnya untuk tahap evaluasi nanti yang mengkoordinir siapa, yang melaksanakan siapa, begitu, Bu. Ya. Mungkin seperti itu ya, Bu ya. Ini semoga nanti juga bisa menjadi masukan pada saat Ibu menyampaikan ke pimpinan universitas bahwa perlu misalnya dukungan untuk struktur yang bisa lebih jelas untuk dapat memastikan proses PPEPP-nya itu berjalan dengan baik. Ya, ya. Baik, Mangga. Terima kasih banyak Bu Ade. Baik, terima kasih kepada Universitas Yupentek Indonesia. Beri aplaus dulu Bapak Ibu, biar semangat. Terima kasih Ibu. Baik, selanjutnya STEMIK PGRI Tangerang, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari STEMIK PGRI Tangerang ingin mencoba memaparkan mengenai
kebijakan dan manual mutu dari SPMI kami. Eh, untuk informasi yang awal, Bu Ade, kami ini sebenarnya tidak ada tim SPMI khusus. Jadi all in one lah ibaratnya. SDM kami sedikit. Jadi kami di jajaran pengurus Puket 1, Puket 2, Puket 3 sampai Kaprodi ini dilibatkan dalam SPMI. Jadi tidak ada tim khusus. Dan, semua kegiatan ini eh, dikendalikan oleh Puket 1 Akademik dan nanti akan dilaporkan oleh ketua. Jadi mohon maaf kalau misalnya memang nanti yang kami paparkan ini mungkin jauh dari apa namanya aturan-aturan ya Bu Ade ya, mohon maaf. Nah, ini untuk kebijakan yang kami buat, kebijakan SPMI ada penanggung jawab orang-orang yang terlibat di dalamnya ada unsur BPH, Senat, pimpinan, anggota Senat dan di sini tidak ada eh, ketua SPMI-nya. Oke, kemudian ada visi misi, tujuan dan sejarah singkat STEMIK PGRI Tangerang. Terdapat juga tujuan dari masing-masing program studi. Kami hanya memiliki 2 program studi, yaitu Teknik Informatika dan Sistem Informasi. Kemudian ada sejarah, ada latar belakang menjalankan SPMI, tujuan dan sasaran kebijakan SPMI, ruang lingkupnya, ini hanya garis besarnya saja dan akan kami rincikan di akhir atau di lampiran standar-standar apa saja yang akan kami gunakan. Nah, kebijakan SPMI ini tahun 2022 kami masih menggunakan pedoman yang lama. Nah, ada strategi, kemudian di sini memang kami mengikuti manajemen SPMI berdasarkan perguruan tinggi secara universitas ya. Namun kami hanya mengambil dari perguruan tinggi dan langsung ke program studi, tidak ada fakultas. Seperti itu. Oke, kan standar PPP. Nah, ini luas lingkup kebijakan SPMI internal STEMIK tentang ruang lingkup kebijakan, ada visi misi, tata pamong, mengikuti standar SNDikti dari visi misi, tata pamong, mahasiswa, sumber daya manusia, pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat sampai luaran Tridharma. Oke, SPMI kami dilaksanakan setiap akhir terutama yang dengan pembelajaran ini dievaluasi setiap akhir semester dan dilakukan oleh Kaprodi kepada Puket 1 Akademik. Oke, ini dokumen-dokumen pendukungnya. Nah, ada standar yang kita gunakan di akhir ini, Bu Ade. Nah, ini standar yang kami gunakan. Mulai dari standar pendidikan, terdiri dari 6 standar, yaitu kompetensi lulusan, isi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, dosen dan tendik, standar sarana prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran dan pembiayaan pembelajaran. Kemudian di standar penelitian ada hasil, isi penelitian, proses penelitian, penilaian penelitian, sarana prasarana penelitian dan pengelolaan penelitian sampai pembiayaan. Kemudian standar pengabdian masyarakat ada sama dengan penelitian dari mulai hasil, dari isi, proses sampai hasil, penilaian dan pembiayaan. Kemudian ada standar eh, kemahasiswaan dan tata pamong. Ini standar yang kami pakai sebanyak 29 standar. Itu buku kebijakan dari STEMIK PGRI Tangerang. Kemudian dokumen manual mutunya yang saya paparkan adalah tentang Tridharma, luaran Tridharma.
ada manual penetapan PPEP kami masukkan semuanya. Manual penetapan standar disahkan oleh sama dengan buku kebijakan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Kemudian di dalam penetapan ini juga sudah mengikuti atau sesuai dengan contoh tadi yang Bu Adi paparkan di slide, ada visi misi, ada tujuan manual, ada luas lingkup, kemudian definisi istilah, dan mungkin kami ada tambahan ketentuan umum atau penanggung jawab untuk masing-masing penetapan standar, langkah-langkah atau prosedur manual penetapan standar dan capaian Tridharma, tapi kami belum pakai bagan alir Ibu Ade ya, hanya baru deskripsi seperti ini. Kemudian kualifikasi pejabat atau petugas yang menjalankan manual penetapan. Referensi serta catatan referensi jika kalau ini diadakan perbaikan bisa di input di sini. Oke, kemudian ini adalah manual pelaksanaannya. Orang-orang yang terlibat pun ada di dalamnya. Semua poin-poin juga kita masukkan dan sesuai dengan yang dipaparkan dengan oleh Bu Ade. Ini prosedur manual pelaksanaan standar. Jadi penetapan, pelaksanaan, evaluasi, peningkatan dan pengendalian ada kami sampaikan di sini. Seperti itu Bu Ade. Nah, cukup mungkin minta masukannya Bu Ade tentang apa namanya manual mutu yang kami sampaikan. Baik, terima kasih kepada STEMIK PGRI Tangerang. Ibu dipersilakan untuk mereview. Baik, terima kasih presentasinya Ibu. Strukturnya bisa langsung ya Bu ya ke prodi ya, karena kan memang dari sisi jumlah prodinya juga berbeda ya untuk dengan antara misalnya universitas dengan sekolah tinggi ya seperti itu ya. Nah, Ibu izin mungkin terutama untuk jadi memang stylenya dibuat untuk setiap standar ya Bu. Oke. Eh, apakah memang dari satu standar ke standar yang lainnya itu ada perbedaan yang signifikan atau gimana? Pertimbangannya apa, Bu? Kalau dari struktur sih sama saja Ibu, hanya saja kan pada saat pelaksanaan ya, seperti kayak contoh untuk pelaksanaan di bidang kemahasiswaan, itu ya ada bagian Puket 3 yang terlibat di dalamnya. Kemudian kalau pelaksanaan pendidikan dan ya pendidikan itu hanya orangnya saja sih Bu ya. Kalau pendidikan itu ke Puket 1, tapi Oh, ya. intinya sama saja sih Bu. Karena Iya. kita tidak ada RPM-nya. Baik, baik. Karena embedded ya Ya. ke struktur ya Bu ya. Iya. Sebetulnya nggak apa-apa, tidak masalah juga kan Bu. Pada saat pelaporan SPMI pun kita kan memilih ya Iya. strukturnya mau yang mana tuh, Iya. dan apa itu dicantumkan ada SK-nya ya. Tadi saya lihat ya SK untuk yang pelaksanaan SPMI juga SK untuk kebijakan SPMI ya. Iya. Kemudian izin Ibu mungkin untuk dapat tadi menyampaikan belum ada untuk misalnya di diagram alir, walaupun di sini di manualnya saya lihat sudah ada pihak yang terkait Iya. sama prosesnya ya Bu ya. Prosedur ya. Iya, Proses. prosedur Kalau sebentar. proses. Ketentuan umum. Nah, ini langkah-langkah atau prosedur manual evaluasi luaran dan capaian Tridharma. Ini memang ada standar khusus ya, Bu? Standar luaran dan capaian Tridharma. Ada Ibu. Standar tambahannya. Oke. Nah, di sini disebutkan LPM, Ibu. Nah, ini Bu yang mau saya tanyakan. Ya. Kami kan tidak ada tim ya Bu, tim khusus LPM gitu namanya Kepala LPMI. Tapi di buku kebijakan itu tidak ada. Nah, yang saya ingin saya ini apakah kami mencantumkan
pertama, standar visi misi, standar organisasi siswa baru, standar layanan, standar bimbingan akhir, standar integrasi mata kuliah, lalu standar kesejahteraan dosen dan tenaga pendidikan, lalu standar tata pamong, standar penjaminan mutu, standar monitoring pembelajaran, dan standar pelacakan lulusan. Untuk pedoman pun kami sudah setiap standar memiliki pedoman implementasi PPEPP-nya, jadi kami memiliki sebanyak standarnya untuk pedomannya. Jadi setiap itu ada satu. Ada satu. Setiap standar ada pedomannya. Gitu. Ini sudah kami nomorkan ya. Jadi sesuai dengan kode dari pedoman sesuai dengan urutan standarnya. Ini sampai 32. Jadi totalnya sama dengan jumlah standarnya. Untuk hubungan kebijakan SPMI dengan berbagai dokumen PT lainnya, yang pertama itu statuta, yaitu sesuai dengan nomor 43 garing SK garing keputusan yayasan garing 7 tahun 2024, bahwa LPMI bertugas membantu rektor dalam pengelolaan penjaminan mutu internal. Lalu yang kedua yaitu RIP Universitas Salka Negara, yang dari tahun 2024 dan sampai 2038. Di sini kami memasukkan juga bahwa ada indikator capaiannya setiap pengembangan 5 tahun. Lalu ada Renstra tahun 2024 sampai tahun 2029. Lalu ada terakhir referensi begitu, Bu. Lanjut untuk pedomannya, di sini saya mengambil pedoman tentang standar visi misi tujuan dan sasaran. Di sini ada visi misi untuk jabaran awal, visi misi tujuan, lalu ada tujuan dan maksud dari PPEPP pada standar visi misi. Di sini tujuan dan maksud pedoman penetapan, tujuan dan maksud pedoman pelaksanaan, tujuan dan maksud pedoman evaluasi pelaksanaan, tujuan dan maksud pedoman pengendalian pelaksanaan, dan yang terakhir tujuan dan maksud pedoman peningkatan. Nah, luas lingkup pun kami sudah jabarkan sesuai dengan PPEPP. Lalu ada definisi istilah teknis dan prosedur langkah-langkah tentang PPEPP. Jadi secara rinci dimulai dari penetapan SK tim perumus, lalu ada tim perumus melakukan rapat, gitu. Itu dijelaskan sesuai langkah penetapan, pelaksanaan, evaluasi. Evaluasi pun kita sudah jabarkan dari Monef dan audit mutunya. Lalu untuk langkah-langkah selanjutnya ke pengendalian, di mana LPM mengundang pimpinan untuk melaksanakan rapat tinjauan manajemen untuk membahas tinjauan hasil tindak lanjut temuan hasil AMI. Lalu setelah RTM menentukan rencana tindak lanjutnya seperti apa. Selain itu, laporan umpan balik juga dievaluasi dan menetapkan kebijakan terkait dengan penanganan temuan tertentu. Selanjutnya ada langkah-langkah pedoman peningkatan. Ini sifatnya apakah memang apabila sudah tercapai indikatornya, apakah memang mau ditingkatkan baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Untuk kualifikasi pejabat pelaksana ini juga sudah kami jabarkan sesuai dengan langkah-langkahnya untuk penanggung jawabnya. Dokumen terkait SOP untuk pelaksanaan standar ini yaitu mulai dari penyusunan, SOP sosialisasi, SOP evaluasi, SOP penyusunan Renstra, Renov, dan penyusunan laporan dan rapat tinjauan manajemen. Selanjutnya ada referensi. Mungkin itu Ibu dari Universitas Salaka Negara. Mohon masukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Universitas Salaka Negara. Ibu Ade dipersilakan untuk mereview. Baik, terima kasih presentasi
sampaikan sudah cukup lengkap ya Bu ya, sangat lengkap sekali gitu ya. Ya, mungkin untuk ini Bu, untuk yang tadi ya pertimbangannya untuk yang kalau yang manual tadi kan per ini ya beda. Untuk yang pedoman jadi satu bundel atau beda-beda juga Bu? Beda-beda. Nah, pertimbangannya apa Bu? Kalau pelaksanaannya kan setiap standar beda-beda ya. Oh, oke. Jadi di situ Ibu menyebutkan unit terkait yang melaksanakan spesifik begitu ya, Bu ya. Jadi misalnya tidak eh Tidak. kalau prodi mungkin semua prodi ya. Iya. Tapi kalau untuk yang itu Ibu menyebutkan misalnya bagian atau divisinya. Betul. Dan Nah, langsung gitu. teknis karena supaya kita Mm-mm. udah untuk evaluasi, monitoring evaluasi. Oke, siap. Ya, betul, Bu. Oke. Dan kalau apa untuk yang pelaksanaan sorry, maksudnya implementasinya Bu, implementasi dari pelaksanaan sama untuk evaluasinya itu apakah sudah mengacu atau ada juga yang sementara ini sebagian masih belum se-eksplisit yang tertampil di dokumen? Ya, kalau ini kan memang belum laksanakan, Bu. Oke, Ya, jadi baru baru nextnya ya. penetapan ya. Hmm. Penetapannya dulu Mm-mm, di tahun baik. ini Agustus. Insya Allah sih mudah-mudahan ya Bu bisa terimplementasi sesuai dengan dokumen Iya, pedoman. betul betul. Nah, mungkin nanti ini juga Bu yang perlu diinfokan untuk kan Ibu udah lengkap nih. Tapi memang untuk yang ada istilahnya ada improvement ya dari yang sebelumnya ya. Mungkin nanti yang perlu untuk kita diskusikan itu adalah hasil dari yang kemarin, Siap. analisis dari yang sudah diimplementasikan seperti apa sehingga kemudian dimunculkan seperti ini nanti untuk bisa di cross check ya Bu ya. Ya. Oke Bu. Baik, terima kasih Bu Ade. Bapak Ibu beri oplos dulu untuk Universitas Salaka Nagara. Terima kasih Ibu. Bapak Ibu kita lanjut lagi setelah Isoma. Jadi mohon sudah ada di ruangan. Terima kasih. Dipersilakan untuk Isoma Bapak Ibu.